Apa? Men Feng bergegas menuju Lu Ming, khawatir Silverwing akan mengambil langkah pertama. Namun, dia tiba-tiba melihat cakar sayap perak terluka oleh pukulan Lu Ming dan terpaksa mundur. Dia sedikit terkejut. Dalam imajinasinya, hal ini sama sekali tidak terjadi. Dia masih khawatir Lu Ming akan dibunuh oleh Silverwing dalam 2 gerakan dan dalam hati berdoa agar Lu Ming mampu menghindar dan menahan beberapa gerakan. Dia tidak pernah menyangka akan terjadi pemandangan seperti itu. Membunuh. Lu Ming berteriak dingin, niat membunuhnya sangat kuat. Diselimuti oleh niat membunuh Lu Ming, seluruh tubuh sayap perak menjadi dingin dan dia mundur dengan cepat. Apakah kamu tidak ingin membunuhku? Kenapa kamu mundur sekarang? Lu Ming berkata dengan dingin. Dia mengambil 1 langkah ke depan dan menyusul sayap perak itu dalam sekejap. Dia menyerang dengan telapak tangannya. Kekuatan telapak tangan ini membuat rambut sayap perak berdiri tegak dan otot-ototnya gemetar ketakutan. Hah! Dengan teriakan yang tajam, sayap perak berubah menjadi burung perak besar, memancarkan cahaya perak ke seluruh tubuhnya. Ternyata Silverwing bukanlah manusia, melainkan iblis. Ini adalah wujud aslinya. Dia berubah menjadi bentuk aslinya dan melipat sayap peraknya untuk memblokir di depannya dalam upaya memblokir serangan Lu Ming. Bang! Telapak tangan Lu Ming menghantam dan menghancurkan energi iblis pelindung sayap perak. Telapak tangannya mengenai sayap-sayap perak dan dengan bunyi dentang, sayap itu meledak. Bulu perak beterbangan di langit. Arg! Silverwing menjerit dan mundur seperti orang gila. Dia seperti kilat perak. Bang! 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 Lu Ming mengambil beberapa langkah ke depan dan menggunakan langkah 9 naga yang menginjak surga. Kekuatan setiap langkah lebih kuat dari langkah sebelumnya. Kekuatan setiap langkah mendarat di tubuh sayap perak. Dengan setiap langkah, tubuh sayap perak bergetar hebat. Ketika Lu Ming mengambil langkah ke-8, Silverwing menjerit melengking dan tubuhnya terkoyak-koyak. Darah perak bertebaran di udara. Bagaimana dia bisa begitu kuat? Di sisi lain, Men Feng tercengang dan tercengang. Kemudian, dia merasakan hawa dingin di hatinya. Itu terlalu mengejutkan. Kekuatan tempur sayap perak hampir sama dengan miliknya, tetapi dia dibunuh oleh Lu Ming dalam beberapa gerakan. Ini terlalu mengerikan. Lari, cepat lari. Hal pertama yang terlintas di benaknya adalah kalimat ini. Kemudian, dia berbalik dan lari. Apakah kamu tidak menginginkan kunciku? Kenapa dia kabur sekarang? Suara dingin terdengar di telinga Men Feng. Kamu sedang mendekati kematian. Men Feng meraung ketakutan. Dia meledak dengan seluruh kekuatannya dan melayangkan pukulan ke arah Lu Ming, tapi yang menyambutnya adalah pukulan Lu Ming. Bang! Kedua tinju itu bertabrakan. Men Feng merasakan sakit yang menusuk di lengannya. Tulang di tangannya patah karena pukulan Lu Ming. Ledakan, ledakan, ledakan. Setelah itu, serangan Lu Ming seperti badai. Bayangan tinjunya seperti gunung, menyelimuti angin kencang. Tidak, Men Feng meraung, tetapi pada saat berikutnya, dia tenggelam. Kemudian, dengan teriakan, Men Feng terbunuh. 2 pembangkit tenaga listrik teratas yang mampu mendaki 36 puncak peda dibunuh oleh Lu Ming dalam sekejap. Apa? Bagaimana ini bisa terjadi? Tidak jauh dari situ, paragon dari benua bulu putih dan benua mangkuning menyaksikan pemandangan ini dengan kaget, mulut mereka ternganga. Bagaimana mungkin? Bagaimana ini mungkin? Terutama Mujue, dia tidak bisa berhenti bergumam. Dia tidak bisa menerima apa yang terjadi. Kekuatan tempur Lu Ming sangat kuat. Dia sudah lama mengetahui bahwa Lu Ming telah membunuh begitu banyak ahli di reruntuhan ilahi. Bahkan dewa spiritual yang sempurna bukanlah tandingan Lu Ming. Namun, para jenius yang mampu mendaki 36 puncak peda semuanya memiliki kekuatan tempur yang dapat menekan mereka yang berada di lingkaran besar tahap dewa spiritual. Mereka bahkan bisa membunuh orang-orang yang berada di lingkaran besar tingkat dewa spiritual. Kekuatan tempur mereka sangat dekat dengan yang maha tinggi dan jelas berada di atas Lu Ming saat itu. Dia mengira Silverwing akan mampu membunuh Lu Ming. Tapi sekarang, Lu Ming mengecilkannya. Dia dengan santai menebas sayap perak dan angin brutal secara berurutan bahkan tanpa mengaktifkan meridian darahnya. Kekuatan tempur semacam ini terlalu mengejutkan dan menakutkan. Mujue, giliranmu sekarang. Pada saat ini, mata Lu Ming dipenuhi dengan niat membunuh saat dia melihat ke arah Mujue. Tidak, tidak, Mujue hampir kencing di celana karena ketakutan. Dia berteriak dan berlari kembali dengan panik. Yang lain juga berpencar dengan gempar. Bas! Sosok Lu Ming seperti kilat saat dia bergegas menuju Mujue. Jangan, jangan bunuh aku, tolong. Tolong aku. Mujue berteriak dengan marah. Dia tidak memiliki keberanian untuk melawan. Apakah kamu tidak ingin membunuhku? Titik, kata Lu Ming. Tidak, aku mohon, lepaskan aku. Mujue hampir menangis. Saat itu di reruntuhan ilahi, mengapa kamu tidak mempertimbangkan untuk melepaskanku? Lu Ming mencibir. Niat membunuhnya sangat dingin. Dia harus membunuh Mujue. Lu Ming, saya tuan muda dari keluargamu.
Ayah saya adalah penguasa keluargamu, seorang raja. Jika kamu membunuhku, tidak ada yang bisa menyelamatkanmu. Kamu juga mati. Mu Jue berteriak. Melihat bahwa memohon belas kasihan tidak akan berhasil, dia mulai mengancam. Itu urusanku, kamu tidak perlu khawatir. Lu Ming mencibir, tidak tergerak. Jangan, Mu Jue gemetar ketakutan dan hanya tahu untuk berteriak. Bunuh. Lu Ming tidak mau repot-repot berbicara omong kosong dengan Mu Jue. Dia memukul dengan telapak tangannya dan Mu Jue terbunuh tanpa perlawanan apapun. Bas. Pada saat ini, cahaya di atas kepala Lu Ming bahkan lebih menyilaukan. Pilar lampu berwarna merah darah bahkan lebih cemerlang. Itu karena total ada 9 kunci berwarna darah yang melayang di atas kepala Lu Ming. Mengapa hanya ada 9? Lu Ming sangat terkejut. Sebelumnya, dia telah membunuh Silverwing dan angin brutal. Secara logika, dia seharusnya mendapatkan lebih dari 10 kunci dari mereka. Namun, hanya ada 9 kunci di atas kepala Lu Ming. Sepertinya saya hanya bisa mendapatkan 9 sekaligus. Lebih dari itu akan sia-sia. Hati Lu Ming tergerak. Ayo buka istananya dulu. Pandangan Lu Ming tertuju pada istana. Tiba-tiba, rambut Lu Ming berdiri tegak saat dia merasakan bahaya mendekatinya dengan cepat. Suara mendesing. Di langit, cahaya pedang turun dari langit dan menuju ke arah Lu Ming. Sebelum cahaya pedang tiba, hawa dingin yang mengerikan turun, seolah-olah akan membekukan Lu Ming sepenuhnya. Ledakan. Tanpa ragu-ragu, Lu Ming melayangkan pukulan ke arah kilatan pedang itu. Dengan keras, cahaya pedang itu meledak dan berubah menjadi pecahan es yang tersebar ke segala arah. Ini adalah pedang es. Adapun Lu Ming, dia mundur 3 langkah berturut-turut. Dingin sekali, ki dingin yang mengerikan. Lu Ming merasa tinjunya sedikit mati rasa. Dia menundukkan kepalanya dan melihat lapisan kristal es terbentuk di tinjunya. Tinjunya ditutupi dengan 5 konsep berbeda tentang langit dan bumi, serta inti esensialnya. Di bawah kulitnya, ada juga kekuatan naga akibat ledakan. Namun, udara dingin sebenarnya telah melewati berbagai pertahanannya dan akan membekukan tinju Lu Ming. Lu Ming belum pernah melihat udara sedingin ini sebelumnya. Lu Ming menatap ke langit dan melihat seorang pemuda berpakaian putih, berjalan ke arahnya. 5 kunci melayang di atas kepala pria itu. Itu dia. Mata Lu Ming berkedip. Orang ini adalah salah satu dari 4 jenius terkuat di Istana Dewa Utara. Dia setara dengan Ji Hongchen, Wang Zhen, dan yang lainnya. Naga es. Lu Ming bergumam. Pria berjubah hitam itu secara khusus telah menyusun daftar jenius paling menakutkan dari 4 istana dewa dan benua peringkat teratas. Lu Ming pernah melihat mereka sebelumnya. Lumayanlah. Untuk bisa menerima pukulan dariku dan hanya mundur 3 langkah tanpa terluka, kamu cukup kuat. Naga es mengundurkan diri dan berbicara dengan acuh tak acuh, dengan tatapan arogan. Sebelumnya, dia pernah melihat Lu Ming membunuh Silverwing dan angin brutal, tapi dia tetap percaya diri. Melangkah ke 36 puncak tiangan tidak berarti apa-apa. Dia sama sekali tidak peduli dengan Silverwing dan angin brutal. Kamu juga menginginkan kunciku. Lu Ming menatap naga es dan berkata. Hehe, kamu kebetulan menemukannya, jadi tentu saja kamu tidak boleh melewatkannya. Anda hanya bisa menyalahkan diri sendiri karena terlalu tidak beruntung. Naga es berbicara dengan suara dingin seolah-olah ada Lu Ming di telapak tangannya. Kamu begitu percaya diri. Tadi, sayap perak dan angin brutal sama percaya diri, tapi pada akhirnya, mereka hanya memberiku kuncinya. Lu Ming tersenyum tipis. Jangan bandingkan aku dengan 2 sampah itu. Jika tidak, Anda akan menyadari bahwa Anda telah melakukan kesalahan besar. Naga es tersenyum percaya diri. Saat dia berbicara, dia berjalan menuju Lu Ming, tubuhnya memancarkan rasa dingin yang menakutkan. Ki esensial Lu Ming mendidih dan terbakar. Sepertinya kamu ingin bertarung sampai mati. Kamu benar-benar seperti mantis yang mencoba menghentikan mobil. Suara naga es menjadi dingin. Kristal es tak berujung tiba-tiba muncul di sekujur tubuhnya. Uap air di udara dibekukan oleh udara dingin dan mengembun. Di sekitar naga es, bahkan angin pun berhenti, seolah-olah telah membeku. Suara mendesing. Naga es menunjuk ke arah Lu Ming, dan udara dingin yang menakutkan melesat ke arahnya. Udara dingin seakan mampu membekukan segala sesuatu yang dilaluinya. Ledakan. Di dalam tubuh Lu Ming, esensi vital melolong. 5 jenis konsep langit dan bumi diedarkan secara ekstrim, membentuk sepasang sarung tinju 5 warna di tangannya. Kemudian, dia menekan kekuatan jarinya. Bang! Dengan ledakan dahsyat, gelombang putih udara dingin menyebar ke segala arah. Pada saat ini, dengan mereka sebagai pusatnya, langit dalam jarak 1000 mil berwarna putih dan kristal es yang tak terhitung jumlahnya muncul. Tubuh Lu Ming bergoyang dan dia mundur 2 langkah. Dingin sekali. Kali ini, tidak hanya pada tinju Lu Ming, tapi pada tubuhnya juga. Lapisan kristal es putih muncul. Apa? Naga es mengangkat alisnya, jelas terkejut karena Lu Ming berhasil menangkap jarinya. Dia yakin dia bisa membunuh Silverwing dan Man Feng dengan jari ini.
10.000 mil es. Aura naga es semakin dingin. Kali ini, ia mengalihkan jarinya ke telapak tangan dan memukulnya. Seluruh langit dipenuhi udara dingin yang menyelimuti Luming. Pada saat ini, ruangan itu tampak membeku. Luming merasa tubuhnya seperti jatuh ke rawa dan dia tidak bisa bergerak. Mati, merupakan kehormatan bagimu untuk mati dalam gerakanku ini. Suara dingin naga es terdengar. Ah, benarkah? Kalau begitu mari kita coba kekuatan naga ke-9. Sudut bibir Luming melengkung menjadi senyuman dingin. Raungan naga terdengar dari tubuhnya dan energi naga ke-9 meletus. Pada saat ini, tubuh Luming ditutupi lapisan cahaya kristal ungu. Otot-ototnya sedikit menggeliat. Kekuatan ini, Luming sepertinya telah berubah menjadi 9 naga. Energi naganya mendidih dan dipenuhi dengan kekuatan yang tak ada habisnya. Ledakan, dengan Luming sebagai pusatnya, ruang dalam radius 5 km dimusnahkan dan berubah menjadi ketiadaan. Perasaan jatuh ke rawa pun hilang. Ledakan, kemudian, dia melemparkan pukulan lagi ke naga es dan itu bertabrakan dengan telapak tangannya. Kekuatan ini, saat tinju dan telapak tangan bertabrakan, ekspresi naga es berubah drastis. Tubuhnya bergetar, dan 9 lapisan kristal es tebal muncul di depannya. Di saat yang sama, dia dengan cepat mundur. Boom-boom, 9 lapisan kristal es menjadi abu di bawah kekuatan mengerikan Luming. Cici, kristal es itu mengandung udara dingin yang tak terbatas. Mereka ingin menyegel Luming dalam es tetapi Luming mengusir mereka dengan kekuatannya. Ki dingin ini sepertinya adalah mentalitas es, tapi mengapa begitu menakutkan? Suhunya sangat rendah. Luming juga sedikit terkejut. Dia telah melakukan kontak dengan konsep es berkali-kali. Meski kuat, jaraknya masih 100.000 mil dari naga es. Konsep es naga es sangatlah kuat. Luming belum pernah melihatnya sebelumnya. Luming terkejut, tapi hati naga es sedang kacau. Luming sebenarnya bisa mengalahkannya secara langsung. Itu di luar dugaannya. Sepertinya kamu menyembunyikan kekuatanmu. Kekuatanmu memang luar biasa, tapi masih terlalu dini untuk bertarung denganku. Suara naga es menjadi semakin dingin. Aura di tubuhnya juga menjadi lebih kuat dan udara dingin menjadi lebih dingin. Tahap awal dari alam dewa spiritual tingkat ke-8 adalah budidaya naga es. Pada usia yang begitu muda, budidayanya telah mencapai tahap awal alam dewa spiritual tingkat 8. Selain konsep es yang sangat menakutkan itu, naga es dapat dengan mudah membunuh dewa spiritual lingkaran besar. Teknik bela diri niat, 0 mutlak. Pada saat ini, naga es melakukan fusi garis keturunan dan berubah menjadi pedang es. Cahaya pedang itu mengejutkan. Saat cahaya pedang muncul, segala sesuatu di dunia sepertinya berhenti bergerak. Seolah-olah mereka dibekukan. Hanya ada cahaya pedang di dunia. Pedang sedingin es itu menebas Luming. Pada saat ini, tatapan Luming berubah serius. Budidaya naga es satu tingkat lebih tinggi darinya, dan dengan konsep es yang menakutkan, kekuatan tempurnya sangat mengejutkan. Naga es memang berhak menjadi sombong. Misalnya, sayap perak dan angin kencang bahkan tidak layak untuk membawa sepatu untuk naga es. Jika jarak mereka terlalu jauh, mereka akan dibunuh dengan gerakan biasa. Mengaum, 9 garis keturunan naga muncul di atas kepala Luming. Luming juga melakukan fusi garis keturunan dan berubah menjadi 9 naga. Membunuh, 9 naga itu melangkah ke udara dan menyerang naga es. Keduanya memulai pertempuran hebat. Ledakan, seluruh area hancur berantakan, dan energi yang tak terhitung jumlahnya bercampur dengan hawa dingin yang mengerikan mendatangkan malapetaka di dunia. Di kejauhan, beberapa orang melihat pilar lampu merah darah Luming dan ingin bergegas untuk melihat apa yang sedang terjadi. Namun, ribuan mil jauhnya, mereka melihat mereka berdua berkelahi. Mereka semua membelalak ngeri dan berbalik untuk pergi. Astaga, bagaimana dia bisa begitu kuat? Apakah mereka masih satu generasi dengan kita? Itu terlalu menakutkan. Dengan kekuatan seperti itu, dia hampir bisa bertarung dengan Yang Maha Tinggi, bukan? Petik 2. Pergi, cepat pergi. Favorit surga semuanya bertebaran ketakutan. Mereka tidak berani mendekat, takut tersedot dan mati. Dalam sekejap mata, Luming telah bertukar lusinan gerakan dengan naga es. Raungan naga mengguncang langit saat keberanian Luming meningkat seiring berlangsungnya pertempuran. Setiap inci dari tubuh dan otot 9 naga adalah senjata perang. Dia menggunakan teknik pertarungan naga sejati, langkah menghentak surga 9 naga, dan penjara menekan teknik surgawi secara bergantian. Kekuatan 9 naga sepertinya mampu menghancurkan segalanya, dan kekuatan seni surgawi penekan penjara sepertinya mampu menekan segalanya. Meskipun konsep es naga es sangat menakutkan, Luming telah memahami 5 jenis konsep langit dan bumi. Saat mereka berkumpul, dia masih bisa menolaknya. Ya, cakar naga menerobos armor es naga es dan meninggalkan bekas yang dalam di atasnya. Bang! Naga surgawi mengibaskan ekornya, dan penjara yang menekan seni surgawi meledak, membuat naga es terbang.
Siapa orang ini? Dari benua manakah dia berasal? Bagaimana dia bisa memiliki kekuatan bertarung yang menakjubkan? Naga es dengan cepat mundur. Semakin dia bertarung, dia menjadi semakin terkejut. Kali ini aku akan melepaskanmu. Kita akan bertarung lagi lain kali. Naga es meninggalkan kata-kata ini dan berbalik untuk pergi, melarikan diri begitu saja. Lu Ming tidak mengejar. Dia berubah kembali ke bentuk manusianya dan menatap dingin ke arah di mana naga es pergi. Naga es memang sangat kuat. Meskipun Lu Ming masih memiliki beberapa trik dan belum mengaktifkan Blood Meridian ketiganya, dia mungkin tidak dapat membunuh naga es bahkan jika dia mengaktifkan Blood Meridian ketiganya. Apalagi dia sudah punya 9 kunci. Bahkan jika dia membunuh naga es, dia tidak akan bisa mendapatkan kunci lagi. Lihatlah ke dalam istana, apa isinya? Lu Ming terbang tinggi ke langit dan sampai ke depan aula. Ada sebuah tablet batu di depan gerbang istana. Ada 9 lubang kecil di loh batu itu, persis seperti lubang kunci. Sambil berpikir, 9 kunci di atas kepalanya terbang ke 9 lubang kecil. Ke-9 kunci itu dimasukkan ke dalam lubang kecil. Kaca, pintu istana terbuka, seperti yang diharapkan. Senyuman muncul di wajah Lu Ming. Tanpa ragu-ragu, dia melangkah keluar dan memasuki aula melalui pintu. Begitu Lu Ming masuk, pintu aula ditutup kembali. Di dalam istana ada sebuah aula besar. Lu Ming mengalihkan pandangannya ke sekeliling. Ini, Lu Ming menemukan ada beberapa platform di aula. Ada bola cahaya di platform. Dia bisa melihat ada simbol di bawah cahaya. Di salah satu platform, di bawah bola lampu, terdapat beberapa simbol pil. Kata pembangkit tenaga listrik dari Sekte Tianshan. Ada peluang di pesawat kecil ini, dan kuncinya ada pada masing-masing peluang. Peluang yang dia bicarakan seharusnya adalah bola-bola ringan ini, bukan? Lu Ming menebak dan kemudian melanjutkan mengukurnya. Di bawah bola cahaya di platform lain, simbolnya jauh lebih rumit. Di bawah beberapa bola cahaya terdapat pola berbentuk kilat. Di bawah beberapa bola cahaya terdapat pola api, gelombang, angin puting beliung, dan lain-lain. Apa yang ada di dalam bola cahaya ini? Berapa banyak yang bisa saya pilih? Kamu tidak mungkin memberikan semuanya kepadaku, kan? Lu Ming menebak dalam hatinya. Setelah berpikir sejenak, Lu Ming berjalan ke bola cahaya yang ditandai dengan pola petir dan mengulurkan tangan untuk mengambilnya. Puff! Bola cahaya hancur dan jimat giok ada di tangan Lu Ming. Semudah itu, Lu Ming sedikit terkejut. Kemudian, matanya berbinar dan dia mengulurkan tangannya untuk mengambil bola cahaya lainnya. Itu tidak bergerak sama sekali. Bola cahaya itu sepertinya merupakan lapisan perisai pelindung yang menghalangi Lu Ming dengan kuat. Lu Ming mengedarkan esensi klasiknya dan bahkan melepaskan energi naganya. Namun, bola cahaya itu tidak bergeming sama sekali. Dia tidak bisa memecahkannya. Setelah itu, Lu Ming mengganti bola cahaya lain tetapi hasilnya sama. Lu Ming mencoba hampir semua bola cahaya tetapi dia tidak dapat mematahkan satupun. Sepertinya aku hanya bisa mendapatkan satu item dari tiap bola cahaya. Lu Ming menebak dan hanya bisa menyerah. Aku ingin tahu apa yang tercatat dalam token giok ini. Lu Ming agak penasaran, peluang apa yang dibicarakan oleh Sekte Tianshan. Dia mengirimkan perasaan spiritualnya ke dalam token giok dan memeriksanya dengan cermat. Itu adalah teknik bela diri tingkat rendah dengan niat tingkat dewa. Teknik bela diri penciptaan. Setelah Lu Ming melihatnya, ekspresi keraguan muncul di matanya. Apa teknik penciptaan bela diri itu? Lu Ming hanya tahu tentang teknik seni bela diri garis keturunan. Selain teknik seni bela diri garis keturunan, teknik seni bela diri lainnya adalah teknik seni bela diri biasa. Bagaimana mungkin ada teknik penciptaan seni bela diri? Lu Ming belum pernah mendengarnya. Segera, Lu Ming membaca isinya dengan cermat. Serangan Thunder God adalah nama dari teknik bela diri ini. Sangat menakjubkan, sangat menakjubkan. Setelah melihatnya sebentar, mata Lu Ming berbinar dan dia dipenuhi dengan keheranan. Dia akhirnya mengerti apa itu teknik bela diri penciptaan. Prajurit biasa yang telah memahami kehendak langit dan bumi akan menjadi lebih kuat seiring dengan peningkatan level mereka. Namun, mereka belum menemukan kekuatan sebenarnya dari kemauan tersebut. Seniman bela diri normal hanya menggunakan kekuatan niat secara kasar. Ambil contoh Lu Ming. Penggabungan 5 jenis alam langit dan bumi biasanya hanya digunakan untuk meningkatkan kekuatan serangan Lu Ming. Namun, level yang lebih dalam dari setiap ranah niat belum digali. Adapun teknik bela diri niat, melalui teknik bela diri dan operasi khusus, kekuatan niat dapat dikerahkan secara maksimal. Potensi niatnya bisa dimanfaatkan secara ekstrim. Lu Ming bahkan belum pernah mendengar tentang teknik penciptaan seni bela diri di benua hutan belantara ilahi. Tingkat niat teknik bela diri sama dengan teknik bela diri biasa, seperti tingkat dewa tingkat rendah dan tingkat dewa tingkat tinggi. Teknik bela diri tingkat dewa tingkat rendah berfokus pada penerapan niat yang mendalam. Sedangkan untuk teknik tingkat dewa tingkat tinggi, itu tidak dianggap sebagai teknik bela diri yang disengaja.
Itu seharusnya disebut teknik bela diri domain, yang dapat menggunakan domain kaisar secara ekstrim. Kekuatan teknik bela diri penciptaan beberapa kali lebih kuat dari teknik bela diri biasa dan bahkan teknik bela diri garis keturunan. Sangat menakutkan. Lu Ming melihatnya dengan cermat. Semakin dia melihat, semakin dia terkejut. Sungguh kekuatan yang sangat kuat dan menakutkan. Namun, ini terlalu mendalam. Kesulitan dalam mengolahnya sangatlah tinggi. Lu Ming menghela nafas dalam hatinya. Teknik bela diri penciptaan sangat kuat, tetapi lebih sulit untuk dikembangkan. Lu Ming merasa bahwa meskipun keduanya merupakan teknik seni bela diri tingkat dewa tingkat rendah, kesulitan dalam mengembangkan teknik penciptaan seni bela diri 100 kali lebih sulit daripada mengembangkan teknik seni bela diri tingkat dewa tingkat rendah biasa. Ya, itu sudah 100 kali lipat. Teknik bela diri penciptaan 100 kali lebih sulit untuk dikembangkan daripada teknik bela diri biasa. Lu Ming mengerutkan kening dan melihatnya dengan cermat. Pada akhirnya, dia hanya mengambil pohon kuno pemahaman jalan dan meletakkannya di samping untuk membantu pemahamannya. Tanpa disadari, pikiran Lu Ming tenggelam dalam serangan Dewa Petir, mencoba mencari tahu seberapa dalamnya serangan itu. Setelah pertempuran Providence, pemahaman Lu Ming meningkat 10 kali lipat. Sekarang, di bawah pohon kuno pemahaman jalan, pemahamannya tentang serangan Dewa Petir meningkat pesat. Lu Ming benar-benar tenggelam dalam pengembangan serangan Dewa Petir. 7 hari telah berlalu tanpa disadari. Sambaran petir berenang di sekitar tubuh Lu Ming seolah-olah mereka hidup dan memiliki spiritualitas. Pada akhirnya, petir di tubuh Lu Ming bertambah jumlahnya tetapi menjadi lebih tipis. Pada akhirnya, ada sambaran petir yang tak terhitung jumlahnya, masing-masing lebih tipis dari sehelai rambut. Kilatan petir yang tak terhitung jumlahnya setipis ini terjalin bersama untuk membentuk baju besi petir. Kelihatannya persis sama dengan pakaian biasa. Tidak ada perbedaan sama sekali. Namun, jika ada yang menyentuhnya dengan tangan, mereka akan berubah menjadi abu oleh kekuatan petir. Saat ini, Lu Ming membuka matanya. Saya telah berhasil mengembangkan serangan Dewa Petir tingkat pertama. Lu Ming bergumam pada dirinya sendiri. Setelah 7 hari pemahaman, Lu Ming berhasil mengembangkan serangan Dewa Petir tahap pertama dalam sekali jalan. Kecepatan ini sudah sangat mengejutkan. Beberapa orang jenius yang tiada taranya dapat menghabiskan seluruh hidup mereka dan masih belum mencapai tingkat pertama. Teknik niat seni bela diri memang luar biasa. Itu dapat sepenuhnya mengeluarkan energi potensial dari niat guntur. Saya masih di level pertama. Semakin banyak saya berlatih, akan semakin kuat. Lu Ming melihat pakaian tempur petir yang menutupi tubuhnya. Sambil berpikir, pakaian tempur petir itu menghilang. Tampaknya naga es juga mengembangkan teknik bela diri penciptaan. Pantas saja ciptaan es bisa mengeluarkan kekuatan yang begitu menakutkan. Lu Ming memikirkan naga es. Namun, naga es seharusnya sudah membudidayakannya sejak lama. Ia baru saja memasuki tempat ini pada waktu itu, jadi ia tidak dapat memperolehnya dari sini. Teknik bela diri penciptaan seharusnya diwarisi dari Istana Dewa Utara. Benua Reruntuhan Ilahi memang merupakan benua nomor 1 di gugusan Benua Reruntuhan Ilahi. Teknik bela diri yang belum pernah terdengar di benua hutan belantara ilahi dapat diwarisi di sini. Mungkin keempat Istana Dewa Agung semuanya memiliki warisan teknik penciptaan seni bela diri. Sebagian besar jenius terkuat dari 4 istana dewa besar telah melakukan kontak dengan mereka dan berkultivasi selama bertahun-tahun. Kekuatan mereka pasti luar biasa. Lu Ming menebak bahwa naga es pasti telah mengembangkan teknik seni bela diri konsep es ke tingkat kedua. Saya tidak menyangka 7 hari akan berlalu begitu cepat. Sudah waktunya untuk keluar. Saya bertanya-tanya seberapa sedikit yang dilakukan King Lu Ming sedikit khawatir. Dia tanpa sadar telah jatuh ke dalam kondisi pencerahan sebelumnya. Kalau tidak, dia tidak akan memilih saat ini untuk mencapai pencerahan. Dia pasti akan menemukan Xian Yanxing terlebih dahulu. Tempat ini terlalu berbahaya. Semua elit saling membunuh untuk mengambil kunci dan peluang satu sama lain. Bahkan dengan kultivasi dan kekuatan tempur Xian Yanxing, dia masih dalam bahaya. Tanpa ragu-ragu lagi, Lu Ming keluar. Kaca, ketika Lu Ming sampai di pintu, pintu terbuka secara otomatis dan dia melangkah keluar. Setelah Lu Ming pergi, pintu tertutup secara otomatis. Suara mendesing. Kunci berwarna merah darah terbang keluar dari 9 lubang kunci di tablet batu dan melayang di atas kepala Lu Ming. Itu adalah pedang Lu Ming. 8 pedang lainnya telah menghilang. Suara mendesing. Suara mendesing. Saat ini, beberapa sosok terbang keluar dari pegunungan di bawah. Seseorang memang telah memasuki istana. Hentikan dia, jangan biarkan dia pergi. Jadi itu dia. Saya mengenalinya. Dia berasal dari benua hutan belantara ilahi. Serangkaian suara terdengar. Lu Ming mengenali salah satunya. Itu adalah surga favorit nomor 1 di benua Sen, E Kuang. Setelah periode waktu ini, budidaya E Kuang juga telah menembus kemacetan dan memasuki alam dewa spiritual tingkat ke-6.
Sebanyak 3 orang mengepung Luming dari 3 arah. Ketika mereka datang ke sini beberapa waktu lalu, mereka menemukan 9 lubang kunci pada loh batu di depan gerbang. Mereka memiliki kunci dan mengetahui bahwa seseorang telah masuk. Beberapa dari mereka menunggu di pegunungan di bawah dan melihat Luming keluar. Orang ini tidak bisa diremehkan. Kekuatan tempurnya tidak lemah. Mata Ekuang serius. Apa yang Anda takutkan? Dengan kita bertiga bergandengan tangan, apakah kita masih perlu takut padanya? Kata pemuda lainnya. Enyah. Luming berteriak dengan dingin. Kamu sedang mencari kematian. Ayo bergabung dan bunuh dia. Seorang pria muda berteriak. Bang! Begitu dia selesai berbicara, Luming maju selangkah dan melayangkan pukulan. Tubuh pria itu terkoyak-koyak. Kemudian, Luming menyerang Ekuang dan pria lainnya. Tidak, Ekuang meraung ketakutan. Bang! Bang! Dengan 2 dentuman keras, ada 2 mayat lagi di tempat kejadian. 3 kunci muncul di atas kepala Luming, dan ada 4 kunci lagi. Luming tidak berhenti. Dia menggunakan 9 langkah naga yang menapaki surga dan terbang ke satu arah dengan kecepatan tinggi. Pada saat yang sama, dia menyebarkan kesadaran spiritualnya untuk mencari Xian Yanxing. Bas! Sosok Luming seperti sambaran petir, sangat cepat. Dalam waktu singkat, mereka telah terbang lebih dari 100.000 mil. Sepanjang jalan, Luming melihat lebih dari 10 aula di langit. Memang ada banyak istana di dunia ini. Tiba-tiba, Luming melihat ke depannya. Ada pilar cahaya berwarna merah darah yang melesat ke langit. Jelas sekali bahwa seseorang telah memperoleh lebih dari 6 kunci, itulah sebabnya pilar lampu berwarna merah darah diaktifkan. Aku tidak tahu apakah King kecil ada di sana, ayo kita lihat. Mata Luming berkedip, dia maju selangkah dan terbang ke arah itu. Setelah terbang beberapa saat, Luming melihat ada teladan lain yang terbang ke arah itu dari arah lain. Jelas, yang lain juga telah melihat pilar cahaya itu. Seseorang telah memperoleh lebih dari 6 kunci. Membunuh mereka. Cepat, jangan biarkan orang lain sampai di sana dulu. Serangkaian suara terdengar. Luming melirik sekilas dan melihat tidak kurang dari 10 pemuda terbang menuju pilar lampu berwarna merah darah. Kota singa. Mata Luming berkedip. Di antara orang-orang ini, dia melihat Sidu. Aura Sidu berada di alam dewa spiritual tingkat keempat. Jelas sekali bahwa dia juga telah menembus ke level pertama selama periode waktu ini. Di depan mereka, di puncak gunung, semua orang melihat seorang pemuda berjubah biru. Di atas kepalanya, ada 7 kunci berwarna merah darah. Itu dia, ini orangnya. Dia hanya berada di puncak alam dewa spiritual tingkat keempat. Orang ini milikku. Ini milikku. Begitu mereka merasakan kultivasi pemuda itu, mata banyak orang berbinar. Kali ini, hampir 1000 pemuda jenius telah masuk. Orang-orang dengan kultivasi terlemah bahkan berada di alam dewa spiritual tingkat kedua dan ketiga. Orang ini berada di puncak alam dewa spiritual tingkat keempat. Jika dia beruntung, dia benar-benar akan mendapatkan 7 kunci. Mata mereka secara alami terbakar oleh hasrat. Jika mereka dapat membunuh orang ini dan mendapatkan 7 kuncinya, mereka akan dapat dengan mudah memperoleh 9 kunci tersebut dan memasuki istana di langit untuk memperoleh keberuntungan. Ekspresi pemuda berjubah biru berubah drastis saat melihat begitu banyak orang. Dia berbalik dan melarikan diri. Kemana kita harus pergi? Sudah terlambat untuk melarikan diri. Serangkaian teriakan dingin terdengar, dan lebih dari selusin sosok mengejar pemuda berjubah biru itu. Luming mengerutkan kening. Samar-samar dia bisa merasakan ada sesuatu yang tidak beres. Namun, dia tidak takut dan mengejar mereka dari kejauhan. Sesaat kemudian, pemuda berbaju biru melarikan diri ke sebuah lembah. Tiba-tiba, wus, wus, wus. 7-8 pemuda berbaju biru tiba-tiba terbang keluar dari lembah. Masing-masing memiliki aura yang kuat dan tatapan dingin. Banyak dari mereka memiliki 5 atau 4 kunci berwarna darah yang melayang di atas kepala mereka. Haha, banyak sekali ikan besar. Saya kaya. Orang-orang ini tertawa terbahak-bahak. Tidak bagus, kita telah ditipu. Ayo pergi. Wajah para pemuda yang awalnya mengejar berubah drastis. Mereka tahu bahwa mereka telah jatuh ke dalam perangkap. Puncak pemuda alam dewa spiritual tingkat keempat dengan warna biru hanyalah umpan. Dia sengaja mendapatkan 7 kunci untuk memikat orang lain agar membunuhnya, dan kemudian digiring ke dalam perangkapnya. Sudah terlambat untuk pergi sekarang. Beberapa pemuda berkemeja biru mencibir. Tubuh mereka menampakkan aura yang kuat. 2 dari mereka bahkan telah mencapai tingkat mengerikan dari alam dewa spiritual tingkat ke-7. Mereka sangat cepat. Mereka melangkah ke udara dan mengepung Luming dan yang lainnya. Alam dewa spiritual tingkat ke-7. Ini sudah berakhir. Kita sudah mati. Beberapa orang ketakutan. Kota singa berada dalam kondisi yang sama. Ia ketakutan dan ingin melarikan diri, tetapi ia dikelilingi oleh pemuda berbaju biru dari segala arah. Ah, Luming. Sidu berbalik dan melihat Luming. Sebelumnya,
Perhatiannya tertuju pada pemuda berbaju biru dan dia tidak melihat Lu Ming. Sekarang, dia akhirnya melihatnya. Ekspresi keterkejutan muncul di matanya. 7 hari yang lalu, dia melihat dengan matanya sendiri bahwa Lu Ming dikelilingi oleh sayap perak dan angin kencang. Dia mengira Lu Ming pasti sudah mati. Dia tidak menyangka Lu Ming masih hidup dan sehat. Namun, tidak ada waktu untuk terkejut. Melarikan diri lebih penting. Mati. 7 pemuda berbaju biru menyerang, dan cahaya pedang meledak. Tanda tanya seru. Seketika, serangkaian teriakan terdengar saat 5 pemuda tewas dalam sekejap. Beberapa orang yang tersisa berusaha sekuat tenaga untuk melawan dan akhirnya berhasil memblokir serangan tersebut. Sidu sedikit gemetar, dan dia menghindari gerakannya. Bang! Lu Ming melambaikan telapak tangannya dan menghancurkan salah satu pedang Qi. Membunuh! 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 2 teriakan dingin terdengar. 2 pemuda berjubah biru dari alam dewa spiritual tingkat ke-7 mulai bergerak. Cahaya pedang itu seperti kilat, langsung membunuh 2 pemuda lainnya. Sidu dan pemuda lainnya cukup beruntung bisa bertahan hidup, namun mereka berteriak ketakutan. Mereka bukan tandingan 2 pemuda berjubah biru dari alam dewa spiritual tingkat 7. Mereka terlalu kuat dan bisa menghancurkannya. Tidak, aku tidak ingin mati. Sidu meraung di dalam hatinya. Dia sangat cemas dan pikirannya dengan cepat memikirkan tindakan pencegahan. Tiba-tiba, matanya berbinar. Lu Ming, 7 hari yang lalu, Lu Ming dikelilingi oleh sayap perak dan angin kencang. Namun, dia masih hidup dan sehat. Lu Ming mungkin bisa menyelamatkannya. Lu Ming, selamatkan aku. Selamatkan aku. Dia segera bergegas menuju Lu Ming dan berteriak. Mengapa saya harus menyelamatkanmu? Lu Ming mencibir. Suara mendesing. Pada saat ini, seorang pemuda di alam dewa spiritual tingkat ke-7 mulai bergerak. Cahaya pedang melesat ke arah Lu Ming. Lu Ming melayangkan pukulan dan menyebarkan cahaya pedang. Pemuda alam dewa spiritual tingkat ke-7 berbaju biru mengerutkan kening, sementara mata Sidu berbinar. Lu Ming mampu memblokir serangan dewa spiritual tingkat ke-7. Pada saat ini, Sidu seolah-olah sedang meraih sedotan penyelamat. Kami berasal dari tempat yang sama, benua yang sama. Saat ini, kita harus bekerja sama. Teriak hati singa, serikat. 7 hari yang lalu, saat aku terjebak, kenapa aku tidak melihatmu bekerja sama? Lu Ming mencibir. 7 hari yang lalu, Lu Ming juga melihat sekilas sosok Sidu dari sudut matanya. Pada saat itu, Sidu telah melarikan diri lebih cepat dari siapapun dan bahkan bermegah atas kemalangannya. Sekarang, dia butuh bantuannya. Bukankah itu menggelikan? Aku lemah. Teriak hati singa. Apa gunanya menyimpan sampah berkekuatan rendah di dunia ini? Lu Ming tersenyum tipis. Dia pindah dan meninggalkan kota singa. Tidak, tolong selamatkan aku. Melihat Lu Ming pergi, singa itu sangat ketakutan hingga hampir kencing di celana. Ia meratap, Lu Ming, selamatkan aku. Selama kamu menyelamatkanku, aku bersedia menjadi gunungmu. Aku tidak tertarik pada gunung tak berguna sepertimu. Kata Lu Ming. Mati. Pada saat itu, seorang pemuda berbaju biru di alam dewa spiritual tingkat ke-7 mendekati kota singa dan menebas dengan pedangnya. Tidak, singa itu mengaum dengan enggan dan bertarung sekuat tenaga, tetapi sia-sia. Kepalanya dipotong oleh pedang. Kota singa, mati. Pada saat itu, hanya Lu Ming yang tersisa di antara para pemuda yang dikepung. Mari kita bergabung. Kekuatan tempur orang ini sepertinya tidak lemah. Seorang pemuda berjubah biru dari alam dewa spiritual tingkat ke-7 berbicara. Pergilah, aku tidak akan membunuhmu. Lu Ming tidak melihat Xian Yanxing. Dia sedikit kecewa dan ingin pergi. Karena kamu melihat kami menyerang, kamu masih ingin pergi. Kamu benar-benar naif. Pemuda berjubah biru dari alam dewa spiritual tingkat ke-7 mencibir. Mereka berasal dari benua yang terkenal. Namun, jika mereka menggunakan tindakan seperti itu untuk membunuh orang jenius lainnya dan tersiar kabar, itu akan berdampak buruk bagi reputasi mereka. Oleh karena itu, Lu Ming harus mati. Mengapa kamu berbicara omong kosong dengannya? Ayo serang bersama, bunuh orang ini, dan segera tinggalkan tempat ini. Orang lain berbicara dengan dingin. Suara mendesing, suara mendesing, suara mendesing. 8 sinar pedang ditembakkan ke arah Lu Ming, menutupi seluruh tubuhnya. Mengaum, mengaum, Lu Ming meledak dengan 8 aliran energi naga dan melancarkan 8 pukulan berturut-turut. 8 kekuatan tinju menyerang dan 8 lampu pedang langsung runtuh. Namun, kekuatan tinju tidak berhenti dan terus menyerang. 2 pemuda dengan kultivasi lemah langsung ditembus oleh kekuatan tinju. 4 orang yang tersisa memuntahkan seteguk darah dan mundur dengan luka berat. Bahkan 2 jenius alam dewa spiritual tingkat ke-7 mundur dengan panik, ekspresi mereka berubah. Tidak bagus, orang ini terlalu kuat. Ayo mundur. Berlari. Salah satu jenius alam dewa spiritual tingkat ke-7 berteriak ketakutan, mencoba melarikan diri. Membunuh.
Titik titik titik. Lu Ming melangkah maju, dan pancaran tinjunya menyelimuti 6 orang yang tersisa. Beberapa teriakan berturut-turut terdengar, dan pemuda berbaju biru yang tersisa semuanya terbunuh. Bahkan keberadaan dua alam dewa spiritual tingkat ketujuh hanya bisa menahan beberapa gerakan lagi sebelum mereka terbunuh. Hanya dalam beberapa saat, lebih dari selusin favorit surga telah mati di tempat ini. Para ahli kebanggaan surga ini berdiri di puncak benua masing-masing. Mereka meremehkan rekan-rekan mereka dan meremehkan sosok yang tak terkalahkan. Mereka telah membangkitkan garis keturunan tingkat dewa tingkat 9. Di masa depan, mereka pasti akan menjadi kaisar. Namun di sini, kehidupan mereka seperti rumput, terus-menerus dituai. Lu Ming bahkan lebih mengkhawatirkan keselamatan Xian Yanxing. Bas, di atas kepala Lu Ming, 9 kunci berwarna merah darah digantung. Seberkas cahaya melesat ke langit. Namun, Lu Ming sedang tidak berminat untuk memperhatikannya. Dia tidak punya waktu untuk membuka aula dan mendapatkan peluang di dalamnya. Dia hanya ingin menemukan Xian Yanxing terlebih dahulu. Bas, dia mengambil langkah ke depan dan menggunakan langkah menghentak surga 9 naga secara ekstrim saat dia terbang ke kejauhan. Titik titik titik. Kecepatannya sangat cepat, seperti angsa yang anggun, seperti sambaran petir, melintas di udara. Apa itu? Lampu darah. Itu terlihat seperti pilar lampu berwarna merah darah. Di atas kepala Lu Ming, ada seberkas cahaya berwarna merah darah. Saat Lu Ming terbang dengan kecepatan tinggi, itu seperti batang besi besar berwarna merah darah menyapu kehampaan, menarik perhatian banyak orang. Namun, banyak orang yang baru melihatnya ketika pilar lampu berwarna merah darah sudah menjauh. Itu terlalu cepat. Lu Ming mengaktifkan indera spiritualnya secara maksimal dan menyebarkannya ke segala arah, mencari keberadaan Xian Yanxing. Untungnya, dunia kecil ini tidak terlalu besar. Segera, Lu Ming mencapai akhir. Ada kehampaan yang kacau di depannya. Lu Ming mengubah arahnya dan melanjutkan pencariannya. Di langit di atas danau, pertempuran sengit sedang terjadi. Dua ahli di alam dewa spiritual tingkat ketujuh sedang bertarung melawan seorang wanita cantik bersama-sama. Wanita itu adalah Xian Yanxing. Ada 5 kunci berwarna darah di atas kepala Xian Yanxing. Adapun dua pemuda di alam dewa spiritual tingkat ketujuh, mereka masing-masing memiliki 5 kunci berwarna darah. Dua ahli alam dewa spiritual tingkat ketujuh tidak dapat mengalahkan Xian Yanxing untuk sementara waktu. Setelah lebih dari 7 hari, kultivasi Xian Yanxing telah meningkat lagi dan mencapai puncak alam dewa spiritual tingkat ke-6. Namun, kekuatan tempurnya sangat menakutkan dan dia bisa melawan dua jenius alam dewa spiritual tingkat 7 sendirian. Bas, Ki Iblis keluar dari tubuh Xian Yanxing dan membentuk jejak telapak tangan iblis yang mengerikan, lalu melesat ke arah ahli alam dewa spiritual tingkat ke-7 lainnya. Pertarungan antara keduanya sulit ditentukan. Tak jauh dari medan pertempuran, ada 3 sosok lainnya. Salah satunya adalah seorang pemuda kekar dengan cincin emas besar di hidungnya. Dia menyilangkan tangannya dan memperhatikan dengan tenang. Di sampingnya, 2 pemuda lainnya berdiri dengan hormat di sampingnya. Saya tidak menyangka bahwa seorang wanita yang tidak menguasai teknik bela diri penciptaan akan memiliki kekuatan tempur seperti itu. Jarang terjadi. Kata pemuda dengan cincin hidung bulat sambil melihat wajah cantik Xian Yanxing. Matanya menyala-nyala karena gairah. Wanita ini memang kuat. Jika Tuan Muda Niu bisa menangkapnya, kamu bisa mengambilnya sebagai selirmu. Di sampingnya, seorang pria muda memperlihatkan senyuman tersanjung dan tersanjung. Pemuda dengan sepasang cincin hidung bundar itu tampak tergerak. Ya, mari kita tunggu dan lihat. Sial, siapa wanita ini? Dia sebenarnya memiliki kekuatan tempur seperti itu. Kita harus menjatuhkannya secepat mungkin. Kita tidak bisa diremehkan oleh Tuan Muda Niu. Salah satu pemuda yang menyerang Xian Yanxing menggeram dalam hatinya. Keduanya mengertakkan gigi dan menyerang Xian Yanxing dengan sekuat tenaga. Untuk sesaat, Ki Iblis di sekitar Xian Yanxing ditekan dan dia berada dalam posisi yang tidak menguntungkan.